Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah mengkaji terkait dengan hukum bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya bahwa yang pertama, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala seperti bersumpah dengan amanah atau Ka'bah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah perkara yang diharamkan. Wa anna dzalika syirkun, dan ini termasuk kesyirikan. Ini termasuk kesyirikan. Kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, yaitu haramnya bersumpah dengan nama Allah namun dusta. Namun dusta. Maka ini adalah hal yang diharamkan. Kalau yang pertama tadi bersumpah dengan selain Allah walaupun jujur, maka itu hal yang diharamkan. Yang kedua, bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Ini juga diharamkan. Yang ketiga, yaitu haramnya bersumpah dengan Allah atau haramnya banyak bersumpah dengan nama Allah walaupun jujur. Jadi kalau banyak bersumpah, ini juga hal yang diharamkan. Sedikit-sedikit bersumpah, ini hal yang diharamkan. Karena sumpah itu hanya dilakukan kalau memang dibutuhkan untuk menguatkan sebuah hukum. Dan yang keempat, yaitu bolehnya bersumpah dengan nama Allah idza kana shadiqan, kalau memang jujur atau dengan syarat jujur. Ini 4 kesimpulan. Jadi yang pertama, haramnya bersumpah dengan selain nama Allah. Yang kedua, haramnya bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Yang ketiga, haramnya banyak bersumpah walaupun jujur. Walaupun jujur, tapi kalau banyak bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah, maka ini tidak boleh. Karena sumpah itu hanya digunakan apabila memang dibutuhkan. Dan yang keempat, bolehnya bersumpah dengan nama Allah kalau memang itu dibutuhkan dengan syarat jujur. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah at-tawassutu bil makhluqi ilallahi ta'ala, yaitu bertawassul, hukum tawassul. Nah, ini pembahasan yang kedua dari bab ini, yaitu terkait dengan tawassul. Apa itu tawassul? Tawassul
Di sini dikatakan huwa taqarrubu ila syai'i wa tawassulu ilaihi. Tawassul adalah at-taqarrubu ila syai' wa tawassulu ilaihi, yaitu ya at-taqarrub, mendekatkan diri kepada sesuatu. Ya, itu makna dan apa makna tawassul, yaitu mendekatkan diri kepada sesuatu dan ya berusaha untuk sampai kepadanya. Ini makna tawassul, mendekatkan diri kepada sesuatu dan berusaha untuk sampai kepadanya. Ya, karena itu al-wasilah adalah al-qurbah. Al-wasilah itu adalah al-qurbah, kedekatan. Ya, kedekatan. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 35, wabtagu ilaihil wasilah. Dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya, maksudnya ai al-qurbatu ilaihi subhanahu bi ta'atihi wattiba'u mardhatihi. Maksudnya ya mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan mengikuti apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ayat tersebut. Wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah al-wasilah ya kepadanya. Maksudnya lakukan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Hafizahullah, wat tawassulu qisman. Tawassul itu ada dua. Al-qismul awal, yang pertama adalah tawassulun masyru', yaitu tawassul yang disyariatkan. Ya. Wa huwa anwa', dan ini ada beberapa bentuknya. Tawassul itu terbagi dua. Yang pertama tawassul yang disyariatkan, tawassulun masyru'. Tawassul yang disyariatkan wa huwa anwa'. Nah, ini ada beberapa bentuknya, ada beberapa jenisnya. An-naw'ul awwal, yang pertama adalah at-tawassulu ila Allah Ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Kama amara Allah Ta'ala bidzalika fi qawlihi walillahil asma'ul husna wad'uuhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun. Ya. Tawassul yang pertama yang dibolehkan adalah bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini tawassul yang pertama yang dibolehkan. Itu tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna. Milik Allah nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ya. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujazawna ma kanu ya'malun. Ya, mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Iya, jadi ini tawassul yang pertama, yaitu tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Karena itu kalau kita berdoa, kita menggunakan nama Allah. Misalnya minta rezeki, kita katakan ya Razzaq urzuqni, wahai Zat yang maha pemberi rezeki, berilah rezeki kepadaku. Ini namanya tawassul dengan menggunakan nama Allah. Ya, atau ya Ghaffar, ya wahai Zat yang maha pengampun, ighfirli, ampunilah aku, dan seterusnya.
Ya, ini tawassul yang pertama yang dibolehkan, yaitu bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua dari tawassul yang dibolehkan adalah at-tawassulu ila Allah taala bil imani wal a'mali shalihah allati qama biha al mutawassil. Ya. Yang kedua adalah bertawassul kepada Allah dengan keimanan dan amalan saleh. Bertawassul kepada Allah dengan keimanan dan amalan saleh yang dilakukan oleh orang yang bertawassul. Ya, oleh orang yang bertawassul. Kama qala ta'ala an ahlil iman, sebagaimana firman Allah terkait dengan orang-orang yang beriman di surah Al-Imran ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini doa yang luar biasa. Dikatakan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Rabb kami, sungguhnya kami mendengar seruan orang-orang yang menyeru ya kepadamu, yaitu menyeru kepada iman. Ya. An aminu bi rabbikum, bahwa berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Fa'amanna, maka kami pun beriman. Ya, jadi maksudnya kami mendengarkan orang-orang yang menyeru, para nabi, para rasul yang mengajak kepada keimanan. Fa'amanna, maka kami pun beriman. Nah, setelah itu disebutkan doanya. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami ya bersama dengan orang-orang yang baik. Nah, ini tawassul dengan keimanan. Tawassul dengan keimanan. Ya, demikian juga tawassul dengan amalan saleh. Kata beliau, wa kama fi hadits thalathatil ladzina yang tabaqat alaihimus sakhrah, ya fasaddat alaihim ya baba al-ghar. Ya. Dan sebagaimana kisah tiga orang yang disebutkan dalam hadis, yang mana orang ini melakukan perjalanan kemudian singgah di suatu tempat, ya sebuah goa, ya singgah di sebuah gua, maka pintu gua tersebut tertutup dengan batu. Falam yastati'ul khuruj, ya maka mereka pun tidak mampu keluar. Fatawassalu ilallahi bi salihi a'malihim fafarrajallahu alaihim, maka mereka pun bertawassul kepada Allah dengan amalan saleh yang mereka lakukan. Fafarrajallahu alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala ya membukakan jalan bagi mereka. Membukakan jalan bagi mereka. Fakharaju yamshun, maka mereka pun keluar. Ya, mereka pun keluar. Nah, maka ini yang kedua. Ya, ini yang kedua, yaitu bertawassul dengan keimanan dan amalan saleh. Bertawassul dengan keimanan dan amalan saleh. Kita bacakan sedikit tentang hadisnya. Ya, hadis
dari kisah 3 orang tersebut, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa salasatu rahtin mimman kana qablakum hatta awau al-mabita ila gharin fadakhalu fanhadatsat sakhratun minal jabal. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang sebelum kalian, maksudnya ini ya di kalangan Bani Israel, ya di kalangan Bani Israel atau umat terdahulu, ya ada 3 orang yang melakukan perjalanan, ya ada 3 orang yang melakukan perjalanan, lalu mereka masuk ke dalam gua untuk berteduh, ya untuk menginap, ya maka gua tersebut atau ya tiba-tiba ada batu yang jatuh dari gunung, fasaddat alaihim al-ghar, maka batu tersebut ya menutup pintu gua. Faqalu, maka mereka pun berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Maka mereka pun berkata antara satu dengan yang lain, ya bahwasanya ya kalian tidak bisa selamat dari ya batu ini. Maksudnya kalian tidak bisa menggeser batu ini karena batunya sangat besar, kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amalan saleh yang kalian lakukan. Ini bertawassul dengan amalan saleh. Ya. Faqala rajulun minhum, maka sebagian mereka berkata, Allahumma kana li abwan syaikhan kabiran wa kuntu la aghbiqu syurbala al-ashi ya qablahuma. Ya, orang yang pertama berkata, ya Allah, dahulu saya memiliki 2 orang tua yang sudah renta, ya sudah tua renta. Saya tidak memberi minum di malam hari untuk keluarga saya, ya. Jadi katakan bahwasanya wa kuntu la aghbiqu syurbal ashi qablahuma ahlan wala malan, ya fana'wa bi fi talabi syai'in yawman falam arikh alaihima hatta nama faja'altu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimin wa karihtu an awbiqa qablahuma ahlan aw malan falabithtu wal kadahu ala yadayya antadhiru istiqadahuma. Ya, disebutkan ya bahwasanya ya saya tidak memberi minum di malam hari kepada keluarga saya atau hewan ternak saya sebelum saya memberi minum untuk keduanya. Maka suatu saat saya ada keperluan, ya sehingga pulang larut malam dan keduanya sudah tertidur, ya maka saya pun buatkan minum untuk mereka, namun ternyata mereka sudah tertidur. Ya, saya tidak ingin memberikan minum kepada keluarga maupun hewan ternak saya sebelum mereka. Maka saya tunggu mereka hingga bangun.
dalam keadaan ya gelas atau wadah itu ya berada di tanganku. Ya, berada di tanganku. Padahal ya keluargaku itu menangis bisa babil ju' karena mereka lapar. Ya. Mereka lapar, mereka menangis. Ya. Falam yazal dzalika da'bi wa da'bahuma hatta tala al-fajr. Maka ya seperti itu kondisinya. Seperti itu kondisinya, menangis sampai waktu fajar. Ya, hatta barakal fajar fastayqadha fashariba ghabuqahuma. Ya, sampai waktu fajar mereka pun bangun. Lalu mereka minum dari ya minuman yang saya buat. Lalu orang ini berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Kalau memang itu saya lakukan karena mengharapkan wajahmu, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya, kalau memang itu saya harapkan, saya lakukan karena mengharapkan wajahmu ya Allah, maka geserlah ya batu ini. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Fafarraja ya atau famfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj. Maka bergeser batu itu tapi belum bisa keluar. Nah ini, jadi dia sebutkan amalannya yang luar biasa. Dan ini salah satu keajaiban amalan saleh. Ya, bisa bermanfaat pada diri seseorang walaupun dia masih hidup. Yaitu apa? Dia bisa gunakan untuk bertawassul saat berdoa. Dia bisa menyebutkan doa apa? Ya, dia bisa sebutkan ya amalan tersebut walaupun sudah berlalu. Ya. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Jadi dia apa namanya? Bertawassul dengan amalan saleh. Ya, berupa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, wa qala al-akhar. Yang kedua, ya, juga berdoa dengan doa Allahumma kanat li bintu ammi kanat ahabban nasi ilayya. Ya, orang yang kedua yang berada di gua tersebut berdoa dan mengatakan, ya Allah, dulu saya punya ya putri dari pamanku. Ya, putri dari pamanku, maksudnya sepupunya. Ya, yang mana orang ini, sepupu saya ini adalah orang yang paling saya cintai. Ya, saya sangat cinta kepadanya. Ya, faradtuha an nafsiha. Maka saya pun menginginkan dirinya. Ya, saya menginginkan dirinya. Ya, tapi famtana'at minni, namun dia menolak. Ya, ini apa istilahnya ini? Ditolak cintanya sama sepupunya. Ya, ditolak cintanya sama sepupunya. Hatta alammat biha sanatun minas sinin. Ya, hingga berlalu beberapa tahun. Ya, hingga berlalu beberapa tahun. Faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinaran ala an tukhalli baini wa baina nafsiha. Iya. Berlalu beberapa tahun. Ya. Kemudian perempuan ini datang kepadaku, kepada laki-laki tersebut. Karena dia butuh sesuatu, dia butuh uang. Maka sang laki-laki ini pun mempersyaratkan, ya,
Saya beri kamu 120 dinar, namun dengan syarat pemberian itu engkau mau denganku. Maksudnya engkau mau tidur bersamaku, melakukan perzinahan. Ya. Apa yang terjadi? Karena dia terdesak, perempuan ini terdesak, fafa'alat. Dia pun melakukannya, menuruti apa yang diinginkan oleh laki-laki tersebut. Ya. Hatta idza qadartu 'alaiha. Sampai ketika saya sudah ingin melakukannya, qalat. Tiba-tiba dia berkata, la ahillu laka an tufdal khatama illa bihaqqi. Begitu saya ingin melakukannya, maka dia pun berkata, ya, tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Ya, maksudnya harus melalui pernikahan, bukan dengan zina seperti yang ingin engkau lakukan. Apa yang terjadi? Ya, fataharrajat minal wuku'i 'alaiha. Ya, aku pun langsung tercengang, kaget mendengarkan hal tersebut. Fansaraftu anha wa hiya habbun nasi ilayya. Maka saya pun tinggalkan orang tersebut, padahal dia adalah orang yang paling saya cintai. Subhanallah, ini luar biasa ini. Ya, maksiat sudah di depannya, tapi karena keimanannya luar biasa, diingatkan oleh sepupunya, jangan kamu lakukan, karena ini tidak halal bagimu, kecuali dengan pernikahan. Maka orang ini, laki-laki ini pun mengatakan, saya tinggalkan, ya, sepupu saya itu, wa taraktu dzahaba alladhi a'taituha, dan saya pun tinggalkan emas, ya, atau uang yang dia inginkan. Ya, karena dia mau pinjam tadi, dia butuh emas, dia butuh uang, dinar. Saya tinggalkan dia, berikut uang saya tinggalkan untuknya. Ya. Lalu dia pun berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau memang ini saya lakukan karena mengharapkan wajahmu, maka ya, geserlah batu ini. Ya. Berilah kelapangan untuk saya. Nah, fanfarajat as-sakhrah. Maka batu itu pun bergeser, ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha. Namun mereka belum bisa keluar. Mereka belum bisa keluar. Nah, sudah dua yang berdoa. Ya, tapi belum bisa keluar. Maka yang ketiga pun berdoa, karena tiga orang. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya. Wa qala tsalits, orang yang ketiga berdoa, Allahumma inni sta'jartu ujara. Ya Allah, dulu saya mempekerjakan beberapa orang. Ya. Fa'ataituhum ajrahum. Maka saya pun memberikan upah mereka. Ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Saya sudah memberikan upah semua pegawaiku, karyawanku, kecuali satu orang. Karena satu orang ini tidak datang. Ya, tidak datang. Ya, tidak diberi. Kenapa? Karena tidak hadir. Ya, tidak datang-datang ngambil upahnya. Maka saya pun, ya, kembangkan uangnya. Ya, saya jadikan modal usaha uangnya, sehingga apa? Upahnya ini berkembang menjadi banyak harta. Faja'ani ba'da hin. Setelah beberapa waktu berlalu, dia pun datang. Faqala ya Abdullah, addi ilayya ajri. Ya,
Setelah beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun ya berlalu, dia pun datang dan mengatakan, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, berikan upahku. Masya Allah, ya, berikan upahku. Dia minta upahnya, ya. Fakultu, maka orang ini pun berkata, fakultu lahu, orang ini pun berkata kepadanya, kullu ma tara, ya, min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanam wal raqiq. Orang ini pun berkata, semua yang kamu lihat itu berupa onta, sapi, kambing dan budak, ya, itu adalah upahmu, ambil saja. Ya. Faqala ya Abdullah la tastahzi'u bi. Ya. Orang itu pun berkata, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, jangan kamu mengolok-olok saya. Masa itu semua upahku? Ya. Fakultu inni la astahzi'u bik. Kata orang tersebut, ya, majikannya berkata, enggak, saya tidak memperolok-olokmu. Fa'akhadahu kullahu. Maka orang itu pun mengambil semuanya. Fastaqahu falam yatruku minhu syai'a. Ya, diambil semuanya. Diambil semuanya, tidak terserah, tidak tersisa sedikit pun. Ya, semua diambil. Ya. Subhanallah, sudah banyak ontanya, banyak kambingnya, ya diambil semua. Ya. Maka orang yang ketiga ini berdoa, Allahumma fa in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau memang itu saya lakukan karena mengharapkan wajahmu, ikhlas karena engkau, fa farrij anna ma nahnu fi. Ya, maka geserlah batu ini. Famfarajat as-sakhratu fakharaju yamshun. Maka batu pun bergeser sehingga mereka bisa keluar. Ya, Masya Allah, ini ya amalan yang luar biasa. Ya, kalau seorang majikan misalnya mempekerjakan beberapa orang, ya, kemudian tiba-tiba satu orang tidak mengambil upahnya, kemudian pergi, kemudian dikembangkan, ya, setelah itu ya ternyata dia kembali lalu diberikan semuanya. Wah, ini luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya tiga orang ini ya berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan saleh yang pernah dia lakukan. Inilah yang disebut dengan bertawassul dengan amalan saleh, dan ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Nah, ini jenis yang kedua dari tawassul yang dibolehkan. Yang ketiga yaitu at-tawassulu ila Allah Ta'ala bi tauhidihi kama tawassala Yunus alaihi salam, yaitu bertawassul kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya, dengan mentauhidkannya, mengesahkannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Ya, sebagaimana disebutkan di surah Al-Anbiya ayat 87. Fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanak. Ya, Nabi Yunus alaihi salam menyeru kepada Allah. Ya, beliau menyeru kepada Allah saat berada di dalam perut ikan. Ya, di tempat yang begitu gelap, maka dia berdoa, ya, dengan menyeru la ilaha illa anta subhanak. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain engkau, subhanak, maha suci engkau. Ya, karena itu diantara doa yang luar biasa yang tidak akan ditolak ketika menyebutkan kalimat ini kemudian berdoa. Ya, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya doa Nabi Yunus
saat beliau berada di perut ikan, ya, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya, kata beliau, ya, tidaklah seorang berdoa dengan doa ini, ya, kecuali pasti akan dikabulkan, ya, kecuali pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tawassul yang ketiga dari tawassul yang dibolehkan, yaitu bertawassul dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat dari tawassul yang dibolehkan adalah at-tawassulu ila Allah ta'ala bi idhari ad-dha'fi wal hajati wal iftiqari ila Allah, yaitu bertawassul kepada Allah dengan menampakkan kelemahan, menampakkan kebutuhan, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jadi bertawassul kepada Allah dengan menampakkan kelemahan, kebutuhan, hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Ayyub alaihi salam, sebagaimana, ya, Nabi Ayyub alaihi salam bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Sungguhnya aku tertimpa mudarat, ya, tertimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, ya, dan engkau Maha penyayang di antara semua yang penyayang, ya. Jadi Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan apa? Menyebutkan, ya, kelemahannya, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kelima dari tawassul yang dibolehkan adalah at-tawassulu ila Allah bi du'a'is salihin al-ahya. Bertawassul kepada Allah dengan doa orang saleh yang masih hidup, ya, bertawassul kepada Allah dengan doa orang yang saleh yang masih hidup. Nah, ini syaratnya, ini masih hidup. Adapun kalau dia sudah meninggal maka tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ya, yang boleh kita minta doanya adalah orang yang masih hidup. Ya, kama kana sahabatu idza, ya, ajdabu talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ay yad'u Allah lahum. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, ya, ketika mereka mengalami kekeringan, maka mereka minta kepada Allah, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau berdoa kepada Allah. Sebagaimana kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, maka masuklah, ya, seorang sahabat di masjid dan minta, ya, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul. Telah binasa harta dan telah terputus jalan-jalan, ya, disebabkan karena apa? Kekeringan. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Maka Nabi SAW pun di atas mimbar beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi lalu berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, berilah hujan kepada kami, ya Allah, berilah hujan kepada kami. Beliau ulangi sampai 3 kali. Maka turun hujan. Ya, ini ketika Nabi SAW masih hidup. Walamma tuwfiyah, dan ketika beliau sudah meninggal, saru yatlubuna min ammihi al-Abbas radhiyallahu anhu fayad'u lahum. Maka mereka para sahabat, ya, meminta kepada paman beliau yaitu Abbas radhiyallahu anhu untuk berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada mereka. Ya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya, beliau datang kepada Abbas untuk berdoa kepada Allah. Maka ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan, yaitu, ya, meminta kepada orang saleh yang masih hidup
agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah ya Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia sudah meninggal, maka ini tidak dibolehkan. Walaupun dia adalah orang saleh. Ya, walaupun dia orang saleh, bahkan dia nabi, dia rasul, ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Kenapa? Karena dia sudah meninggal dan itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena orang yang meninggal itu tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang yang hidup. Ya. Nah, ini jenis yang kelima dari tawassul yang dibolehkan. Kemudian yang keenam kata beliau, ya, at-tawassulu ila Allah bil i'tirafi bidzam, yaitu bertawassul kepada Allah dengan mengakui kesalahan-kesalahan. Ya, mengakui dosa-dosa yang telah dilakukan. Sebagaimana firman Allah di dalam ya atau di sebagaimana dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah sungguhnya aku senantiasa menzalimi diriku, faghfirli, maka ampunilah aku. Maka ini 6 tawassul yang dibolehkan. Sebagian ulama ya menyebutkan 3. Ya, menyebutkan 3, yaitu bertawassul dengan ya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua bertawassul dengan amalan saleh, dan yang ketiga bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Ya. Dan Syekh hafizahullah ya menyebutkan di sini ada 6 yang dibolehkan. Ya, tawassul yang dibolehkan. Yang pertama bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua bertawassul dengan keimanan ya dan amalan saleh. Yang ketiga bertawassul dengan cara mentauhidkan Allah ya. Yang keempat bertawassul dengan menampakkan kefakiran, kebutuhan, kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima bertawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup ya. Dan yang keenam yaitu bertawassul dengan mengakui dosa-dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan. Rabbi fir ya Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah sungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Ini ya jenis tawassul yang pertama, yaitu tawassul yang dibolehkan, dan ada 6 bentuknya. Nah, jenis tawassul yang kedua yaitu tawassulun ghairu masyru', yaitu tawassul yang tidak disyariatkan, tawassul yang tidak dibolehkan, ya, tawassul yang tidak disyariatkan, ya. Wa huwa tawassulu bima 'adal anwa' al-madhkurah fi tawassulil masyru', yaitu tawassul yang ya selain ya tawassul selain yang disebutkan tadi. Ya. Tawassul selain yang disebutkan tadi. Kat tawassuli bi talabid du'a'i wasyafa'ati minal amwat. Seperti bertawassul dengan meminta doa atau syafaat dari orang yang sudah meninggal. Ya, datang ke kuburan fulan misalnya. Kemudian bertawassul di sana atau berdoa di situ, ya, minta syafaat, ya. Atau wattawassuli bi jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bertawassul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattawassuli bi jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertawassul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattawassuli bi dzatil makhluqin aw haqqihim, ya, atau bertawassul dengan zat makhluk, ya, dengan zat makhluk. Dan ini sebagaimana akan dirinci, ya, sebagaimana akan dirinci. Nah, maka ini jenis tawassul yang kedua, yaitu tawassul yang tidak disyariatkan.
seperti bertawassul ya kepada orang yang sudah meninggal. Bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Nah, yang pertama dari tawassul yang tidak dibolehkan yaitu talabud du'a'i minal amwat, la yajuz. Ya. Yaitu meminta doa dari orang yang sudah meninggal. Ya, datang ke kuburan fulan lalu minta ya syekh fulan, ya wali fulan, ya apa ya, dia minta hajatnya atau dia minta supaya disampaikan hajatnya kepada Allah, maka hal yang seperti ini la yajuz, ini tidak boleh. Kenapa? Li'annal mayyita la yaqdiru 'ala du'a, karena orang yang sudah meninggal itu tidak bisa berdoa. Ya. Kama kana yaqdiru 'alaihi fil hayat. Tidak bisa berdoa sebagaimana dia bisa berdoa waktu hidup. Ya, coba orang yang meninggal, siapapun dia, itu tidak bisa melakukan sesuatu. Buktinya saat meninggal dia yang dimandikan. Ya. Ada enggak orang meninggal dia mandi sendiri? Ya. Tidak ada. Ya. Ketika dia meninggal dimandikan. Ya, dikafani. Ya. Mau dipindah mau pindah dikasih pindah. Ya. Dikasih pindah, tidak bisa melakukan sesuatu. Tidak bisa melakukan sesuatu. Terus kenapa dia sudah meninggal, sudah dikuburkan bertahun-tahun, ya, lalu didatangi kuburannya, kemudian diminta berdoa, dijadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini adalah hal yang tidak masuk akal, ya. Demikian juga hal yang bertentangan dengan syariat tentunya. Jadi mayat atau orang yang meninggal itu tidak bisa berdoa, ya. Tidak sama waktu dia masih hidup, ya. Demikian juga kata beliau, wa talabu syafaati minal amwat la yajuz. Demikian juga minta syafaat kepada orang yang sudah meninggal, ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Naam. Lianna Umar ibn al-Khattab wa Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ya, bihadratihima minas sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan lamma ajdabu istasqu wa tawassalu wastashfa'u biman kana hayyan. Ya, karena Umar bin Khattab, demikian pula Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ya, ketika mereka ini masih hidup, ya. Jadi Muawiyah dan para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ketika ya terjadi kekeringan, ya, maka mereka minta hujan, mereka bertawassul, mereka minta syafaat kepada orang yang masih hidup. Ya, jadi mereka datang kepada orang yang hidup, tidak datang kepada orang yang mati. Kal Abbas wa Zaid ibn al-Aswad. Seperti mereka datang kepada Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga datang kepada Zaid, ya, ibn al-Aswad. Walam yatawassalu, walam yastashfa'u, walam yastasqu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka ini Umar, Abu Sufyan atau Muawiyah bin Abu Sufyan, tidak ada yang bertawassul, tidak ada yang minta syafaat, tidak ada yang minta ya hujan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal. La inda qabrihi wa la inda ghairihi. Ya, mereka tidak datang di sisi kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di tempat lain. Ya. Bal adalu ilal badali kal Abbas wa Zaid. Akan tetapi mereka, ya, mereka justru ya kepada orang yang hidup, ya, seperti Abbas, demikian juga Zaid, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Umar bin Khattab berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika
binabiyina fatuskina. Ya Allah, dulu kami bertawassul kepadamu melalui nabimu, ya, atau melalui nabi kami, maka engkau pun memberikan hujan kepada kami. Ya, wa inna natawassalu bi ammi nabiyina fasqina. Maka sekarang kami bertawassul, ya, dengan paman nabimu, ya, atau dengan paman nabi kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pamannya adalah Abbas. Fasqina, maka turunkanlah hujan kepada kami. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, datang kepada orang yang masih hidup, ya. Beliau minta supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan datang kepada orang yang sudah meninggal. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bertawassul kepada orang yang sudah meninggal ini adalah perkara yang tidak dibolehkan, ya, perkara yang tidak dibolehkan. Ini jenis tawassul yang pertama yang tidak dibolehkan, yaitu bertawassul kepada orang yang sudah meninggal, ya. Insyaallah taala tawassul yang kedua yang tidak dibolehkan, dan yang ketiga, kemudian yang keempat insyaallah mungkin kita ambil di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini masih ada, ya, tersisa 3 jenis tawassul yang tidak dibolehkan, yaitu bertawassul dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kedudukan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bertawassul kepada, ya, zat, ya, seseorang atau dari kalangan makhluk. Ini juga hal yang tidak dibolehkan. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan sebelum kita tutup, kalau ada hal yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan, disilakan. Ya. Bismillah. Beberapa tahun yang lalu suami mendapat uang tercecer di rumah sakit, dan kami sudah meninggalkan kontak pada perawat di sekitar tempat uang itu terjatuh, tetapi sudah sebulan belum ada yang menghubungi. Jadi kami memakai uang itu karena butuh. Apakah saya dan suami berdosa? Kejadiannya sudah 3 tahun yang lalu. Baik, terkait dengan barang temuan, ya,
itu ada 3 jenis. Pertama, barang temuan yang tidak dicari oleh pemiliknya. Ya, misalnya tongkat, ya, atau ya kalau uang 1.000, 2.000, ya, 10.000, 50.000, kayaknya belum dicari juga. Ya, kecuali kalau orang yang ini, ya, maka yang seperti ini, ya, yang seperti ini, maka ya itu boleh dipakai. Tapi kalau dia sedekahkan atas nama orang ya yang punya misalnya, nah itu lebih bagus. Tapi kalau dia pakai, tidak ada masalah, karena itu barang tidak dicari, ya, itu barang tidak dicari. Nah, yang kedua, barang temuan yang bisa menjaga dirinya, ya, misalnya onta, ya, atau yang lainnya yang bisa lepas, dia bisa jaga dirinya, maka yang seperti ini dibiarkan jalan. Dan yang ketiga, seperti ini, uang dalam jumlah yang banyak atau emas misalnya, ya, maka yang seperti ini diumumkan selama setahun. Diumumkan selama setahun, ya. Di mana diumumkan? Ya di tempat-tempat umum, bukan di masjid. Bukan di masjid. Diumumkan selama setahun, ya, sampai orangnya datang. Kalau sudah setahun berlalu, kemudian orangnya tidak datang, maka boleh dipakai dengan syarat kalau datang orangnya, ya, maka digantikan. Ya, maka digantikan. Jadi selama sebelum setahun tidak boleh dipakai, diumumkan dulu selama setahun. Kalau sudah setahun berlalu, ya, kemudian tidak datang orangnya seperti ini, butuh, ya, maka boleh dipakai. Tapi kalau orangnya datang, maka harus diganti, harus digantikan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya, Ustadz, tentang sepupu satu kali kita dijodohkan dengannya? Apakah dibolehkan? Ya, sepupu satu kali itu bukan mahram dan boleh, ya, menikahinya, ya, atau boleh dinikahi oleh sepupu satu kali, ya. Jadi boleh kalau sepupu satu kali. Makanya tidak boleh berjabat tangan sebenarnya itu dengan sepupu satu kali, 2 kali. Kenapa? Karena itu bukan mahram kita, ya, itu bukan mahram kita. Nah, jadi kalau dijodohkan atau dilamar sama sepupunya, boleh, ya, boleh diterima. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Yang dilarang itu bibi, ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Tidak ada lagi. Baik, kalau tidak ada lagi, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah, maka itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada?